partai yang mendukung Pak Anies. PKB kan partai pertama yang sudah ngusung Pak Anies. Kan tinggal ngumumkan saja kan. Kita belum ada surat rekomendasi dan pendatangan ini secara Cek nanti secara resmi, masih waktunya masih panjang. Yang jelas masyarakat DKI penting tahu aspirasi untuk mendukung Pak Anies sudah disampaikan oleh DPW PKB DKI dari awal bulan apa ini. Nah, dan harapan sekarang partai-partai yang pendukung Pak Anies saatnya untuk duduk bersama gitu aja. Ya kan ini deklarasi masing-masing aja, masing-masing deklarasi dan sekarang duduk bersama melengkapi apa yang menjadi kelengkapan seorang calon. Pertama tentu kelengkapan, cek dulu partainya sudah 20% atau belum. Yang kedua pasangannya siapa gitu. Itu kan harus dirumuskan bersama partai-partai koalisi. jadwalnya Pak Anies datang ke DPP sudah ada. Terus Pak Anies kapanpun lah kalau mau ke PKB. jadwal resminya begitu. Kalau tunggu saja. Kalau bagi PKB kapanpun itu tinggal dijadwalkan saja. Tapi kenapa sih belum kunjung diumumkan Gus? Katanya kan udah diusul dari awal, tapi yang lain justru udah ngumumin lebih dulu. Ini kenapa sih Gus? Itu kan sudah pengumuman juga. Tapi kan DPP-nya belum. Semuanya belum duduk bersama partai-partai. PKB sudah dari awal kan mengumumkan itu. Nah, sekarang sudah ada 3 katakanlah, PKB, PKS, Nasdem. Pertanyaannya kapan duduk bersama? Berarti Kalau nggak duduk bersama nggak cukup partai untuk mengusung. Itu. Apakah Nasdem sendiri ngumumkan terus Nasdem cukup? Nggak bisa, nggak cukup. Berarti artinya dari PKB sendiri masih menunggu untuk utama 3 partai yang sudah mengusung begitu baru nantinya akan mendeklarasikan. Kita memerlukan waktu untuk duduk bersama dengan partai-partai yang sudah pasti mengusung Pak Anies. Misalkan PKS pasti mengusung, tapi syaratnya kan Pak Sohibul Iman. Kalau nanti enggak, gitu. Jadi Nasdem katakanlah sekarang mengusung. Kita perlu dengarkan juga siapa nanti yang diusulkan wakilnya. Itu jadi pentingnya di situ. Tapi kalau pengumuman sendiri-sendiri begini, itu kira-kira membuat PKB lebih yakin bahwa Pak Anies akan mendapatkan perahu. Tapi apakah perahu itu utuh? Belum. Sepanjang tiga-tiganya atau partai pengusungnya duduk bersama dan menentukan siapa pasangannya. Karena nanti begitu nyusun wakilnya berubah lagi. Artinya sampai sekarang menunggu blessing juga dari Pak Prabowo atau pemerintahannya Pak Prabowo. Bagi PKB hari ini kita mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat DKI sekaligus juga mengamati konstelasi politik nasional. Kira-kira begitu. Gus, apa jangan-jangan PKB nunggu calon penantang Pak Anies ini baru keluar rekomendasi atau? Ya ada calon penantangnya kan? Emang ada? Nggak ada. atau mungkin PKB sampai sekarang belum set dengan Pak Sohibul Iman begitu makanya sampai sekarang belum bisa bertemu dengan 3 partai. Duduk dulu kalau itu bukan soal seret tidak seret, tapi duduk bareng dulu siapa wakilnya yang dimaui oleh orang DKI dan juga yang dimaui oleh PKB kan itu. Di sini kan tidak pantauan dari PKB menyodorkan siapa wakil yang cocok buat Pak Anies? Kalau yang setingkat Pak Sohibul Iman banyak stoknya. Iya. Siapa Di tuh, PKB. Pak? Siapa Tapi Pak? PKB Ya banyak lah, kalau sebut nama lah kalau itu. Mungkin 1 nama. Kira-kira siapa? Nanti kalau satu nama yang lain nggak bagian. Nggak, artinya gini kan pembandingnya kan Pak Sohibul Iman. Kalau kader PKB yang selevel Pak Sohibul Iman bahkan di atas nggak banyak stoknya gitu. Makanya kita perlu duduk bersama. Oke? PKB berarti cari yang di atas Sohibul Iman dulu ya? PKB cari yang di atas Sohibul Iman. Ya nanti setelah duduk kan ditanya siapa calon wakil dari PKB. Kalau saya sampaikan kalau selevel Pak Sohibul Iman bahkan di atas levelnya itu PKB banyak sebenarnya.
Gus, apakah dengan Soebul Iman tidak menambah ceruk pemilih kalau seandainya tetap dipaksakan? Belum sampai ke sana saya bikin diskusinya ya. Diskusinya kita duduk bersama dulu aja dibahas. Gitu. Gus, Terkait tapi pilkada PKB Jatim punya. gimana Gus tapi? Hah? Pilkada Jatim juga terkait kan dengan belum ada Ini pemenangan. masih menunggu. Jadi PDIP katanya menunggu PKB sampai sekarang. Ya ini masih mencari Apa yang bikin, rumusannya. nah itu kenapa sangat sulit begitu? Di Jatim sendiri kan suara dari PKB besar sama sendiri, tapi Ya karena memang kita harus mencari figur yang lebih kuat dari yang ada. artinya PKB mengakui bahwa Bu Hovifah figurnya begitu kuat begitu ya? Oh, enggak. Belum menemukan saja yang kira-kira akan diterima oleh PKB dan masyarakat Jawa Timur. Berarti Kiai Marzuki Mustamar kurang kuat dinilainya Gus untuk melawan Bu Hovifah. Belum diukur sih. Saya belum mengukur melalui survei. Tapi setidaknya kalau kita membangun koalisi kan tentu dengan figur yang diterima oleh partai koalisi juga dan diyakini bisa menang. Oke? Kalau Sumatera Utara gimana Gus? Kalau Sumatera Utara gimana Gus? Ini Bobby. Bobi disandingkan oleh Surya, Bupati Asahan. Ini kalau Ya kan PKB setiap partai boleh mengusulkan. Kalau dari PKB sendiri Nanti keputusan PKB mengusulkan kalau bisa perempuan. Saya bilang Mbak Nagita Slavina. Kalau nggak mau kan banyak perempuan PKB. Ada Bu Husnunia, mantan wakil gubernur Lampung, udah punya pengalaman wakil gubernur, gitu kan. Banyak juga perempuan yang lain. Maksud saya apa? Supaya di Sumatera Utara juga ada warna perempuannya, gitu. sudah ada komunikasi dengan Golkar atau yang lainnya? Untuk Sumatera Mungkin Utara? baru di level provinsi ya, untuk DPP belum. Gus, ini kan Kaisang juga didorong maju di Jateng. Kalau dari PKB sendiri apakah akan mempertimbangkan itu? Ya kalau umurnya sudah oke, bisa ditimbang. Kalau sekarang kan belum Cuman kan ini nyampe umurnya. aturannya kan lagi direvisi. Nah ya tunggu dulu aturannya, baru kami timbang-timbang. Kalau sekarang kan belum, jadi tidak pada tempatnya mempengaruhi opini yang nanti akan diputuskan oleh hakim. Oke? Kalau Jawa Barat gimana Gus? Kalau Jawa Barat Jawa Barat ini Pak Sandi nggak naik-naik ya? Masih cari alternatif lain lah ya. ada sendiri nggak mau diusung Masalahnya ini sekarang kader yang terpilih menjadi anggota DPR RI itu harus mundur. Maka saya berharap kepada KPU tolonglah dirubah PKPU-nya. Itu mundur pada periode yang mana? Kalau mundur pada periode 2019-2024 itu kayak mundur. Itu gak masa seorang calon mundur 2 kali. Mundur ketika pendaftaran, mundur ketika proses. Kan pendaftaran belum dilantik, berarti mundur. Dia sebagai periode ini di bulan Agustus. Nanti begitu Oktober mundur lagi, 2 kali mundur. Saya itu nggak paham saya itu logika hukumnya. Jadi lebih setuju setelah terpilih baru mundur atau gimana? Itu kan mundur dari periode 2019-2024. Nggak maksud